Jorge Martin dapat tidurnya karena kutukan Mandalika sudah tidak berlaku. Kembali lagi dengan kami berdua di Republic of Speed Podcast. Saya Aldi Maulana dan rekan saya Adam Rizky. Iya, akhirnya kembali lagi. Kali ini kita akan bahas GP Indonesia di Mandalika ya, Dam. Gimana, Dam, keseruannya di Mandalika kemarin? Betul. Mandalika kemarin kalau secara balapan secara weekend aku kasih nilainya berapa ya? 6 deh. 6 ya secara balapan 6. Ya. Aku masih Kalau kasih batu, 7 loh, Dam. 7 setengah masih seru. Karena masih ada keseruan sampai walaupun akhirnya bikin gak seru gitu ya. Tapi masih ya gitu. Finishnya anti klimaks ya. Betul, sayang banget nih. Finishnya yang anti klimaks. Udah seru banget itu. Betul. Aku ini untuk para penonton aku ngasih nilai 6 nih secara balapannya ya, bukan penyelenggaraannya atau panitianya atau apa. Ntar takutnya nonton Indonesia kan sensitif ya kalau ngomong gitu ya. Ya, padahal secara ke balapan kan oke lah, cuma keseruan di balapannya mungkin yang ada kasih 6 ya. Tapi kalau aku enggak lah, 7 setengah. Walaupun akhirnya bikin ya gitu kecewa dikit, cuma masih oke lah. Oke, kira-kira pembahasan apa nih yang kita bisa mulai untuk GP Indonesia ini, Dam? Kita itu startnya dari 21 pembalap ya, karena ada satu yang absen, Miguel Oliveira yang waktu praktis dia electronic malfunction gitu, dia traction controlnya mati, terus dia high side, dia crash, langsung dibawa ke Eropa ya. Padahal Oliveira salah satu juara di track ini nih, kuat. Betul. Berarti kita langsung mulai dari hasil sprint aja kali ya. Oke, kita langsung tampilnya. Kita tampilnya hasil sprint di mana Francesco Bagnaia berhasil menang nih. Tipis banget ya unggulnya dari Enea. Betul, kita tahu Bastian ini pasti kalau di akhir kan ngejar lah ya. Tapi memang Peko udah GP udah terlalu jauh kali ya. Jadi dia nggak perlu nge-push juga. Bastian ini kedua, Marquez ketiga, Bezzecchi keempat, Morbidelli kelima, lumayan bagus. Costa ke-6, Vinales 7, Zarco 8, Dija ke-9, dan Jorge Martin ada di ke-10. Kenapa nih Jorge Martin? Jorge Martin. Ini ya itu tadi yang seperti di awal dikatakan ya, ada kutukan dari Mandalika nih, Dam. Kutukan. Apalagi buat Jorge Martin ya, dari tahun lalu juga sama kan? Iya, betul banget. Karena udah lagi mimpin di depan, jatuh dia. Kita ada fotonya ya, kenapa Jorge Martin. Iya, nah, ini langsung disandingkan dengan podium ya. Langsung disandingkan dengan podium. Bang sedih dia. Tikungan berapa itu, Dam? 17? 16 ya? Dua belokan terakhir. Ya, dua belokan terakhir. Agak nanggung gitu belok. Ya, ini tikungan yang memang trail breaking. Ya, banyak ini nih, banyak cerita mistisnya nih. Katanya bekas makam ya. Jadi dia katanya. Baru lap pertama dia udah memimpin hampir 1 detik atau mungkin lebih dari 1 detik, aku lupa. Itu dia harus jatuh low side. Low side-nya untung nggak jauh, motornya bisa langsung berdiri dia ya. Bisa langsung berdiri. Sebenarnya setelah jatuh pun dia nyelesain 1 lap pertama ini, gap-nya tuh nggak jauh sebenarnya, cuma 5 detik kalau nggak salah. 7 detik kalau nggak salah kali. Oh, 7 ya? 7. Sehingga kayak 7. Oh iya. Tapi sayangnya dia harus overtake berapa pembalap dulu. Ya. Kalau sama-sama clean air kan dia mungkin bisa lah ngejar ya. Terus di foto bawahnya nih semua pesaing dia di championship 1, 2, 3 semua. Malah dia yang menghilang nih dari poin ya, dari nggak dapat poin dia. Sayang banget. Ke-10. Satu lagi aja dapat 1 poin itu sebenarnya. Dan saat itu mendekatkan Bagnaia ke poinnya dia ya, berapa gapnya selisihnya 14 kalau nggak salah ya. 12 dari 24 12. jadi 12. Bedanya selisihnya 12 poin loh. Ini udah sempat ngedekat lagi nih. Jadi kerugian besar buat Martin. Untuk dia Martin. Kenapa tiba-tiba low side itu kenapa? Apakah karena terlalu cepat kah? Kelihatannya mungkin terlalu cepat, terus sedikit offline. Dan kata dia juga aspal di situ nggak rata, agak sedikit aneh kalau kata dia. Kata Martin. Apakah ini hal mistis mistis ya? Gimana ya, kita nggak tahu ya. Iya, didobrak dari bawah tuh dari penghuninya.
Oke, jadi itulah ya hasil dari sprint di mana tiga Ducati ini. Empat besarnya sayang sekali, satunya udah hilang. Jorge Martin tersungkur. Tersungkur. Dan itu dari sprint dan kita langsung menuju ke main race kali ya, Dam ya? Iya, boleh. Kita cek main race-nya. Akhirnya Jorge Martin bisa tidur nyenyak bener nih. Kutukan Mandalika sudah hilang. Iya, karena tahun lalu emang benar-benar nangis darah dia ya, karena perjuangannya sia-sia. Kali ini terbayar sudah. Dia Karena mampu. tahun lalu dia kalah championship sih, salah satu faktor utamanya mungkin karena crash di Mandalika juga ya. Iya. Di tikungan berapa saat itu ya? 13 tapi ya? 11. 11 ya. Waktu tahun lalu tikungan 11. Oke. Disusul Pedro Acosta ya. Pedro Acosta gapnya sempat mendekat, sempat menjauh, tapi ya kurang lebih 1 sampai 2 detik aja. Ada Pecco ketiga, Morbidelli bagus banget kemarin keempat. Betul. Bezzecchi, ini sponsor Indonesia yang bertahan hanya Bezzecchi. Sayang banget Dijaya harus menghilang nih dari radar 10 besar. Selanjutnya lalu ada Vinales ke-6, Quartararo 7, Binder 8. Binder nih prediksinya yang lepas ini, sayang banget. Kenapa Binder? Lalu ada Zarco sama Fernandez. Kalau kita lihat top 3 yang sudah pasti kita nggak ada lagi yang makan pizza ya. Betul. Walaupun Martinnya betul ya, tapi sisanya hilang nih. Kemana nih, Dam? Kalau aku salah semua kayaknya. Salah semua ya. Aku bilang minggu kemarin tuh kalau yang lainnya jatuh. Beneran, ini balapan yang penuh drama ya. Karena dari awal balapan juga sudah ada 4 atau 5 pembalap nih, Dam, yang jatuh. 4, kalau nggak salah 4. 4 pembalap ya. Tikungan ketiga. Tikungan ketiga. Baru awal balapan udah main bowling mereka, jatuh semua. Udah main bowling. Kemudian disusul nih, ini kita mungkin ada gambaran sedikit nih. Ada Dija yang perlahan nih di lap keberapa? Aku lupa lap berapanya ya. Tapi baru sekitar 8 lap gitu ya kayak kalau nggak salah. Ya. Udah Dija jatuh. Sayang banget, padahal lagi seru nih. Dia battle sama Marquez ya. Ya, ini pertarungan sponsor Indonesia nih. Pertamina lawan Antangin, yang satunya nggak masuk angin, yang satunya nyungsep nih malah. Tapi dia sayang banget jatuh, tapi dia pakai ban soft sih waktu jatuh ya. Kayaknya mungkin setelah pikir-pikir mungkin kalau dia gak jatuh juga mungkin dia akan mundur ke belakang juga kelihatan. Kemudian dia jatuh duluan, lalu kita ada next fotonya. Nah ini pertama ini Marquez dulu ya yang kebakar nih motornya nih. Masuk angin ternyata. Marquez crash. Technical issue. Kebakar. Ini jarang-jarang lihat motor kebakar nih, akhirnya kebakar lagi nih motor nih. Tuh. Apakah di Indonesia terlalu panas apa gimana? Iya, kayaknya panas banget nih, perlu AC juga motornya. Lalu Bastian ini crash setelah fastest lap. Kesetanan kayak Pecco di minggu lalu. Ya betul, di Emilia Romagna, tapi sayang banget ini akhirnya crash tikungan pertama ya. Setelah lewat start finish straight, dia fastest lap terus crash. Kalau dia nih kenapa nih, alasan kenapa dia bisa crash? Nggak jelas juga. Karena nge-push aja itu sih kayaknya. Ya. Dan mungkin kan dengan suhu Indonesia Mandalika yang tinggi juga tekanan angin bannya juga udah tinggi, terus nge-push ya karena dia berusaha ngejar Acosta sama Martin ya kelihatannya ya. Apalagi kalau di Mandalika ini kan kita keluar racing line sedikit kan itu berpasir ya, kotor, debu. Bisa yang harus crash, padahal yang punya pace buat ngejar tuh dia doang sebenarnya. Dia bisa banget tuh ngejar Acosta ya, walaupun nggak tahu di Martin di gimana, tapi yang jelas dia bisa dapat P2 ya. Minimal sih kayaknya P2 harus bisa ya, kalau menurut aku. Karena kenceng banget, emang gila. Sesuai prediksi kita semua ya, Enea itu kalau di akhir balap gacornya bukan main. Di awal mungkin kelihatan melempem, tapi akhir-akhir dia wah gila. Betul. 1:30,3 apa kalau nggak salah, itu best race lap yang lap record saat race lap lah gitu, saat race. Betul. Walaupun untuk catatan waktu sendiri
dipecahkan juga ya sama Martin ya di kualifikasi ya. Waktu kualifikasi Tuh itu gapnya cukup offside. jauh loh. Antara 1-2. Jauh. Tapi kualifikasinya kemarin juga agak aneh sih. Soalnya yellow flag terus, banyak yang jatuh. Kebanyakan yang jatuh. Tapi ini kalau kita lihat foto di bawah ada Marquez, mesinnya technical issue. Sebenarnya di menjelang akhir musim ini agak-agak krusial sebenarnya. Karena dengan alokasi mesinnya yang terbatas, takutnya apakah dia harus ambil penalti atau enggak. Kita belum tahu alokasi mesin yang udah dipakai ada berapa, yang masih fresh ada berapa. Yang jelas satu itu udah pasti nggak bisa dipakai. Iya. Gak tahu komponen-komponen apa juga yang harus diganti ya, karena ini kebakar nih. Apa yang bisa diselamatkan dan apa yang diganti. Oke, dan oh ini info nih. Ya. Kalau misalnya kalian ngelihat gimana saat di Park Ferme dan juga podium. Pedro Acosta nih nggak terlalu bahagia ya saat itu ya. Iya, nggak nyemprot champagne juga nyemprot ya. champagne, nggak terlihat bahagia, gusar gitu nih. Gimana tuh si Dam kemarin, Dam? Jadi kalau aku baca beberapa artikel tentang Pedro Acosta dan balapan kemarin ya, kalau kata Michelin dan kata MotoGP, klaimnya mereka adalah ada beberapa error di sensor-sensor di bannya itu kepada beberapa pembalap. Sebenarnya tidak hanya Acosta. Ada pembalap lain ya berarti yang kena ada isu pembalap ini lain, ya? betul. Tapi mereka mengklaim kalau ini tuh ada technical issue juga di sensor mereka, ada error gitu. Karena kalau lihat Acosta tadi ya mau dikasih penalti, menurut aku agak aneh. Karena apa tuh? Karena pertama mereka Acosta balapnya kan sendiri, nggak dekat banget sama Martin, agak jauh kan gapnya. Dia juga nggak overtake siapa dari awal sampai finish di situ-situ aja kan. Betul. Lalu suhu Mandalika itu kan panas banget ya. Dan dia nggak ikutin siapa-siapa, terus suhunya juga panas. Kayaknya nggak mungkin kalau dia itu di bawah tekanan ban yang seharusnya minimum gitu ya. Gitu. Nah, jadi anomali gitu ya pas di diinvestigasi karena dan tidak ada apa-apa ya. Katanya tidak ada apa-apa dan klaimnya dari Michelin dan MotoGP adalah sensornya bermasalah. Oke, kepanasan kayaknya Mandalika emang angker nih. Selain panas juga angker, jadi sensornya dimainin sama makhluk halus. Tapi akhirnya nggak ada penalti, dia setelah press conference ya baru dia tahu ya. Oh ya. Berarti setelah konferensi pers baru dia bisa bahagia tampaknya ya. Baru dia bisa bahagia, baru bisa merayakan. Tapi udah telat gak disorot kamera lagi. Berarti dia champagne-nya masih utuh. Iya, bisa diminum. Nggak dibuang-buang ya, masih bisa diminum dengan benar nih. Oke, berarti Acosta bagus banget. Dengan itu ini berarti untuk championship makin jauh lagi nih. Martin ngejauh lagi dong ya. Makin jauh lagi. Sebenarnya secara dari weekend ke weekend, Pecco ke Martin mendekat sedikit. Mengejar 3 poin ya. Tadinya kan 24, sekarang 21. Tapi Bastianini sama Marquez kayaknya udah hampir pupus ya. Hampir mustahil sih enggak juga, cuma jauh lah ya. Ya. Karena ya seharusnya kedua pembalap ini nih bisa fight untuk di depan ya. Biar makin seru aja championship ini, jadi ada 4 kontender. Tapi ternyata di Mandalika yang satu kebakaran, yang satu nyungsep. Ya jadi ya emang pertarungannya harus Martin dan Pecco kali ya, Dam ya. Harus Martin dan Pecco lagi kayak tahun lalu. Sejujurnya sih aku antara 1, 2, 3, 4 ini aku pengennya Bastianini ikut fight ya? Menang ya? Sebenarnya ya. Oh, berarti yang ngebawa nomor 1-nya ke KTM nih ya, bukan ke Aprilia ya? Pengennya, itu pribadi aja. Tapi aku asal seru aja sampai akhir musim itu aku seneng-seneng aja. Ya, siapapun lah ya yang menang, yang penting bisa menyajikan keseruan di tiap balapan lah. Nggak harus Pecco terus, nggak harus Martin terus. Bisa aja Marquez lah yang menang sekali-sekali gantian gitu, Bastianini, tapi battle-nya juga seru gitu.
seru ya. Oke, kalau Martin, dilihat dari sini Peko, berarti Acosta juga berhasil Sanchez. nyusul Binder nih, Dam. Acosta berhasil nyusul Binder. Mm-mm. Top KTM berarti ya. Top Top KTM KTM, dipegang oleh tim independen yang sebenarnya motornya factory Factory juga. juga. Iya. Aprilia ke 78, lalu VR46 ada ke 9 ke 10, Bezeki nyusul Dijel. Nyusul Jija nih. Ini jadi Ya. 9-10. Sebelumnya kayaknya nggak ada nih ini mereka berdua di sini. Salah satu doang Dija, kayaknya. Dija doang Dija tadinya. doang kan? Dija doang tadinya. Iya, jadi Bezeki ada nangkring di situ. Ada di top Oke. 10. Itu ya untuk Mandalika nih. Kira-kira ada lagi nggak nih isu-isu atau berita-berita di Mandalika nih, Dam? Paling kalau kita bahas sedikit kemarin ada crash, ada kontak yang sedikit ngeri ya di Moto2 ya. Ya. Si Somket Chandra kakinya kelindes. Sama Aldigar, siapa? Aldegar ya, Aldigar ya, betul. bener ya? Aldegar. Lindes. Di mana kondisinya? Apakah patah, pecah-pecah? Itu kan dibelokkan ke 10 sama kayak di Superbike dulu pernah ada Alex Lowe sama Loris Bas. Mm-hmm. Kalau waktu Alex Lowe sama Loris Bas sih Loris Bas yang kena itu kaki retak dan ligamen, otot dan segala macam itu rusak. Tapi kalau Somket Chandra belum ada informasi ya untuk belum. Tapi ya semoga cepat pulih ya karena balapan udah dekat lagi nih tapi nggak tahu mungkin bisa aja di absen ya untuk balapan berikutnya untuk Somket Chandra. Sayang banget buat Chandra soalnya sebentar lagi kan beberapa race ke depan nih yang waktunya mepet-mepet ini ada di home race dia di Buriram ya. Iya betul. Sayang banget ya kalau dia sampai nggak bisa memberikan fight-nya di negeri sendiri. Iya makanya, apalagi kan dia strong banget. Iya betul. Di Mandalika juga sebenarnya kemarin strong harusnya, cuma ya apes lah ya. Apes banget itu kayak tiba-tiba ngeliat, kenapa tiba-tiba di tikungan 10 dia lurus aja sambil ngangkat kaki, ternyata kelindes ya. Kelindes betul. Keri itu sebenarnya. Dan Mandalika bakal lanjut gak sih Dam tahun depan? Kalau di kalender profesional kan udah ada ya. Tanggal 1 awal-awal Oktober gitu. Kalau tahun depan. Tapi rumornya aku nggak bisa berani confirm juga nih. Tapi rumornya ini belum fix karena masih direvisi lagi karena secara keuangan Mandalika sebenarnya nggak nutup ya. Nggak nutup ya sebenarnya. Nggak nutup. Bahkan hosting fee aja kan susah ya kita bayarnya ya. Tentu harapan kita sih masih lanjut ya. Masih lanjut, apalagi kontraknya tuh aku kalau nggak salah 5 tahun atau 10 tahun gitu ya. Tapi biasanya kan paling sedikit 5 tahun, berarti harusnya masih ada 2 tahun lagi. Kalau memang kontrak 5 tahun, tapi dari info-infonya sih belum fix. Walaupun ada informasi dari Pak Jokowi kalau tahun depan katanya lanjut gitu sih ya. Tapi kita nggak tahu nih, kan betul. Bisa aja. Tapi ya bisa aja. Buktinya kayak Kazakhstan, India aja tahun ini kan nggak ada. Tahun depan ada lagi. Tahun depan ada. Walaupun di kalender udah masuk bisa ngilang ya kapan aja. Iya, makanya lagi-lagi udah ada di kalender, udah ada profesional kalender ya. Tapi belum tentu bisa karena masalah ya itulah. Keuangan ya, lagi-lagi kembali ke keuangan. Lebih ke politik sih. Politik, oke. Kayak India dan Kazakhstan kan masalah politik. Politik ya. Masalah Mandalika nggak lanjut di Superbike itu kan orang Superbike sendiri bilang political issue. Oh gitu ya. Bukan orang Indonesia ngomong. Bukan ya? ngomong orang uang juga dah ya, Dam ya. Betul. Orang Superbike sendiri ngomong political issue. Political issue. Makanya Superbike cuma sekali waktu itu kan di sini. Waktu Toprak yang juara dunia. Ya betul. Lanjutannya udah nggak ada. Baru kontraknya 5 tahun. Nah bisa aja terjadi dong berarti di MotoGP juga. Ya, kita lihat aja, kita tunggu kabar baik. Semoga yang terbaik aja lah ya. Insight-insightnya adalah belum tentu lanjut. Belum tentu lanjut, ngeri juga. Walaupun Martin juga bilang sampai jumpa tahun depan ya, tapi apakah tahun depan masih ada? Nggak, kita tunggu ya teman-teman ya. Kita tunggu. Oke, kalau begitu kita akan bahas balapan selanjutnya di mana dan kapan nih Dam? Balapan selanjutnya di Mobility Resort Twin Ring Motegi. Oke, ini seru nih kayaknya nih. Twin Ring Motegi sih sebenarnya kandangnya Honda banget ya.
Tapi bisa nggak sih Honda tahun ini? Kayaknya Nggak bisa. nggak Udah. bisa. Nah, Realistis nggak usah aja ya. basa-basi ya. Nggak usah basa-basi, nggak bisa udah. Oke. Prediksi nggak sih Dam kalau sudah sampai ujung-ujung kayak gini Dam? Pasti dong, karena kita belum makan pizza lagi. Betul. Oke, siapa duluan nih kalau mau ngasih prediksi? Adam dulu kali ya kali ini ya. Aduh, boleh deh kalau gitu. Kalau gitu aku Please jangan sama. Udahlah, nggak usah pakai mikir lah, udah Bastian ini Peko Bastian ini Peko Martin udah. Waduh, oke. Bastian ini Peko Martin. Karena percuma dipikir juga pasti nggak bakal pizza lagi kayaknya. Pasti salah-salah lagi. Aku pengen juga tadinya Bastian ini nih Dam, cuma karena udah sama Bastian ini aku Martin aja deh. Martin, Bastian ini Peko. Oh, ditukar doang. Ditukar doang. Oke. Berarti GP24 semua ya? GP24 semua. Marquez ngasih perlawanan tapi kalah sama Peko. Udah gitu aja. Oke. Oke, kalau gitu kita lihat aja minggu depan siapa yang langsung. Berarti minggu depan ya Dam ya? Langsung. Habis itu break seminggu kita ke Phillip Island. Baru Buriram Malaysia. Malaysia dan Valencia. Oke, itu ya teman-temannya. Kalian juga bisa nih kasih prediksi kira-kira siapa pembalap yang bakal menang di Motegi. Oke, kalau gitu makasih nih buat sponsor-sponsor kita. Ada Robas App, ada Pizza Hut, ada juga partner-partner kita yaitu partner kita ada Sim Station dan juga Speedway Sim Racing Lounge. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa pokoknya subscribe channel kita, terus juga tonton terus Republic of Speed Podcast. Like kalau kalian suka videonya, ya dislike lah kalau kalian nggak suka. Share ke teman-teman kalian, siapa tahu ada informasi-informasi yang penting buat dibagiin ke rekan-rekan sejawat kalian. Iya, dan juga kalau kalian ingin bertanya tentang balapan MotoGP, Superbike, F1 atau yang lain, atau perlu ada yang kita bahas atau mau nulis prediksi, boleh tulis di kolom komentar, nanti kita bahas atau kita jawab di komen ya. Oke, kalau gitu inilah dia akhir dari podcast kita hari ini ya Dam ya. Jangan lupa minggu depan kita bakal hadir lagi untuk podcast di Motegi, kan bahas tentang Motegi pokoknya ya. Motegi. Tetap lagi. Udahlah kalau gitu. See you next time di Republic of Speed Podcast. Bye-bye.